Terima kasih sudah mengikuti Dan Bagus Channel. Kami doakan yang subscribe dan komen dimurahkan rezekinya, amin. Semar sendiri tangannya menunjuk ke atas dan ke bawah. Maksudnya gimana? Tokoh pewayangan Semar itu memberikan kita filsafat kehidupan. Tangan menunjuk ke atas, bahwa kita harus senantiasa ingat pada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Al-Quran itu diterangkan, Al-A'raf kalau nggak salah, ayat 28, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, yang artinya ingatlah kepada Allah, hati akan tentram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Dan Bagus Channel, kami tim berada di lokasi makam Mbah Dawa atau yang lebih dikenal dengan Mbah Suryo Bojonegoro, yang berada di Dusun Kutorejo, Desa Kalipait, Kecamatan Tegal Drimo, Kabupaten Banyuwangi. Untuk itu ikuti terus penelusuran kami di makam Mbah Dawa. Yuk, Lim. Assalamualaikum. Kang Nur, ini adalah makom dari Mbah Dawa. Sini adalah tempat yang konon di sini adalah tempat pusaka yang ditanam oleh Empu Barada untuk menyerap energi negatif yang ada di tanah Jawa. Yang saat itu era konon ceritanya di era Sang Maharaja Airlangga, Raja Kauripan. Ini di situ ada sesosok penjaga. Permisi, mohon izin untuk meliput. Terima kasih. Ini cahayanya sangat. Iya, ini sangat auranya sangat positif, sangat besar auranya. Ya, mari kita duduk sebentar. Makam Dawa adalah makam yang berada di Dusun Kutorejo, Desa Kalipait, Kecamatan Tegal Drimo, Kabupaten Banyuwangi. Makam Dawa atau yang lebih dikenal dengan Makom Mbah Suryo Bojonegoro terletak di area hutan alas Purwo. Makam itu adalah tempat sebuah senjata yang ditumbalkan untuk menyerap aura gelap di tanah Jawa. Aura gelap itu disebabkan oleh ilmu dari calon arang yang hidup semasa pemerintahan Raja Airlangga dari Kerajaan Kauripan. Raja Airlangga adalah anak dari Raja Udayana dan Mahendra Datta dari Raja Bedahulu dari Kerajaan Bali. Karena aura yang gelap tersebut, Raja Airlangga kemudian memerintahkan Empu Barada untuk menyerap aura tersebut. Oleh Empu Barada kemudian dibuatkan tombak yang dipotong menjadi 3 bagian dan ditanam di 3 lokasi. Salah satunya ditanam di dekat area hutan alas Purwo. Makom Dawa lebih dikenal dengan Makom Mbah Suryo Bojonegoro. Kang Nur, Pak Tur, tadi kita sudah menelusuri area Makom Dawa atau Mbah Suryo Bojonegoro. Kita mau membahas tentang apa sih Makom Mbah Dawa atau yang lebih dikenal dengan Makom Mbah Suryo Bojonegoro itu. Itu memang bentuknya tuh seperti makam, tapi panjang, tapi sebenarnya bukan makam orang. Nah, itu di dalam makam itu adalah sebuah landian tombak. Konon ini menurut cerita, makam itu adalah tempat ditanamnya tumbal yang ada di tanah Jawa ini zaman Kerajaan Kauripan. Maksud itu tumbal itu apa landaknya yang panjang? Landiannya yang panjang itu. Jadi gini, ceritanya gini.
ketika Airlangga itu berkuasa di Kahuripan, Ya. itu tanah Jawa itu mengalami sebuah khususnya Airlangga sendiri itu ada permasalahan dengan Ratu Calon Arang yang ada di Bali. Jadi tanah Jawa itu ada aura negatif, Guncang lah. ya, aura negatif. Untuk menanggulangi aura negatif itu, makanya Airlangga, yaitu Raja Kahuripan yang hidup pada tahun 1019, dia berkuasa sampai 1043. Itu beliau adalah anak dari Raja Bedahulu dengan ibunya Mahendradatta dari kerajaan Bali. Nah, Airlangga menyuruh kepada Empu Barada, adalah salah satu guru spiritualnya, untuk menyerap energi negatif yang ditimbulkan oleh ilmu Calon Arang tadi. Maka Empu Barada membuat sebuah tombak yang dipotong menjadi 3. Terus maksudnya dipotong jadi 3 Untuk ditanam di Pulau Jawa. Jawa. Ya, salah satunya mata tombak itu ditanam di Makom Dawa yang sekarang ini kita kenal, yang sekarang kita ibu tadi. Panjang. Iya, Bangka Panjang tadi. Yang satunya itu, yang tengah itu ditanam di Gunung Tidar, Jawa Tengah. Dan yang satunya ditanam di Taman Nasional Ujung Kulon. Ujung Kulon itu ujung Sana, Jawa Barat, Ujung Jawa Kulon. Barat. Nah, makanya Satu di sini. Nah, itulah ceritanya. Kan kadang ini makamnya kok, makam orang kok panjang. Orangnya segede apa kan gitu. Ternyata kalau kita lihat dari sisi-sisi cerita atau yang kita saksikan tadi ya, makamnya begitu panjang sekali. Apakah mungkin itu makam orang? Tapi kalau menurut konon legendanya, ceritanya begitu, itu makamnya Mbah Burjo Suryo Bojonegoro. Apa maksud dari Makom Dawa Mbah Suryo Bojonegoro? Suryo adalah matahari yang menerangi, Bojo itu untuk negoro, itu adalah negara. Tapi cahaya yang menerangi suatu negara untuk menghilangkan aura negatif yang disebabkan oleh ilmu Nyai Calon Arang. Itu ceritanya begitu. Itu ceritanya. Tante, ada suara itu di belakang. Ya. Tante, kayaknya di belakang sini. Ntar sana. Iya. Oh ya, kita tadi dikasih ini. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Ini sudah dikasih oleh-oleh ini. Ini seperti semar ya, yang semar. Ini begini kan, Mas. Maksudnya semar itu? Oh, maksudnya semar. Semar itu adalah samar-samar. Itu melambangkan guru sejati atau sukma sejati yang wujudnya samar-samar. Semar sendiri tangannya menunjuk ke atas dan ke bawah. Maksudnya gimana? Tokoh pewayangan Semar itu memberikan kita filsafat kehidupan. Tangan menunjuk ke atas, bahwa kita harus senantiasa ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat di Al-Quran itu diterangkan, Al-A'raf kalau nggak salah, ayat 28, ala bizikrillahi tatmainnul qulub, yang artinya ingatlah kepada Allah, hati akan tentram. Makanya dengan kita ingat kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, hati kita akan tenang, ayem, tentram. Dan telunjuknya mengarah ke bawah itu mengandung filsafat bahwa kita hidup di dunia itu harus senantiasa rendah diri. Dunia itu hanya titipan Tuhan. Kita tidak boleh sombong. Kata
Sang Semar, sang yang bijak itu, dia berkata, ojo dumeh, eling lan waspodo. Eling tadi, dengan kita ingat kepada Allah, ingat kepada Tuhan sang semesta alam, hati kita akan menjadi tenang, menjadi tentram. Terus waspodo, kita harus selalu waspada, harus selalu berhati-hati dalam melangkah. Jangan sampai perbuatan kita menyalahi aturan agama, menyalahi aturan negara, dan jangan sampai kata-kata kita menyinggung orang. Kenapa? Kita tidak waspodo, kita tidak waspada dengan apa yang kita katakan. Kadang-kadang bisa melukai hati seseorang. Dimaksud dari simbol sang yang Semar. Tapi benar, tadi kita sudah menelusuri apa saja yang ada di Makondowo, dan kita tadi sudah diberi hadiah. Alhamdulillah. Untuk itu tim Bagus Channel mau mohon undur diri ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bagus Channel mantap, jaya, puas.